kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin, sedemikian jelas firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, sedemikian jelas firman Allah Subhanahu wa taala kita dengar, ternyata tidak sedikit di antara mereka kaum muslimin yang menghadirkan kepada kita pemahaman-pemahaman yang jauh dari yang diwariskan oleh mereka para pendahulu kita. Di antara mereka bahkan ada yang menerjemahkan bahwa syaitan itu adalah nama yang bukan hakikat. Syaitan itu adalah gambar dari perasaan-perasaan yang jelek. Sebagian mereka menerjemahkan bahwa syaitan adalah merupakan fikiran-fikiran yang jahat. Bahkan sebagian mereka mengatakan syaitan itu adalah tidak lebih dari bakteri-bakteri yang ada di dunia ini. Dan beberapa kalimat-kalimat yang sesungguhnya jauh dari apa yang difahami oleh mereka para pendahulu kita. Ma'asyiral muslimin, aqidatu ahli sunnati wal jamaah, akidah, keyakinan yang diwariskan kepada setiap kita oleh mereka para pendahulu kita, bahwa asyaitan itu adalah benar-benar ada, bahwa asyaitan itu adalah minal jin, adalah dari golongan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Kahfi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, hendaklah engkau sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis, kana minal jinni, adalah iblis dari jin, fafasaka an amri rabbih, dan dia mendurhakai perintah Rabbnya Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, fanahnu nu'minu biwujudil jinni fasyaitanu minal jin. Kita beriman tentang adanya jin, dan asyaitan adalah minal jin, dan syaitan adalah dari kalangan jin. Bahkan dalam setiap pribadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada mereka syaitan, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah seorang di antara kamu, kata Nabi, kecuali telah diwakilkan minal jinni, dari kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikah, diberikan pada masing-masing kita qarin yang menemani dari kalangan jin dan dari kalangan malaikah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, adakah
engkau juga memiliki qarin, memiliki yang menemani ya Rasulullah dari kalangan jin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iyaya, bahkan aku pun diwakilkan qarin yang menemani dari kalangan jin. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala a'anani alaihi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membantuku. Fala ya'muruni illa bihaqqin, tidaklah jin memerintahkan kepadaku kecuali perkara-perkara yang benar. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah diawali dengan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, terakhirnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nasi. Kalimat-kalimat yang sedemikian sangat terang benderang, tetapi ternyata di sana ada orang-orang tertentu, bahkan mereka yang mengatasnamakan muslim, bahkan mereka yang mengatasnamakan cendekiawan muslim sekalipun, yang memahami dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman yang semestinya. Ma'asyiral muslimin, bahwa syaitan itu adalah hakikat, bahwa syaitan itu adalah minal jin, bahwa pada masing-masing kita dihadirkan syaitan sebagaimana dihadirkan malaikat. Tentu syaitan selalu mengajak kepada kita ke dalam kemaksiatan, sebagaimana malaikat selalu mengajak kita kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, hal yang barangkali juga harus kita fahami, bahwa syaitan sebagaimana manusia, dia memiliki keturunan-keturunan yang banyak. Sebagaimana bangsa manusia juga memiliki keturunan-keturunan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 berfirman, afattattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah engkau akan menjadikan keturunan-keturunan syaitan sebagai wali, sebagai tempat untuk memberikan kecintaan, sebagai tempat untuk memberikan kepatuhan dan makna-makna yang semakna. Karenanya ma'asyiral muslimin, sebelum kita masuk kepada pembahasan madakhil asy-syaitan 'ala salihin, maka setiap kita harus memahami lebih dulu tentang syaitan. Apakah dia hakikat atau kemudian dia hanya sekedar nama yang tidak ada hakikatnya, sebagaimana yang kita sampaikan dalam penjelasan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk kepada pembahasan madakhil asy-syaitan 'ala salihin, maka ada baiknya kita nukilkan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menghadirkan nasihat kepada kita bahwa metode syaitan
dalam rangka mengganggu, dalam rangka merayu, dalam rangka mengajak setiap kita kaum muslimin yang dalam bahasa Arab disebut sebagai uslub asy-syaitan, metode syaitan dalam merayu, dalam mengganggu, dalam mengajak setiap kita kaum muslimin. Maka beliau Ibnul Qayyim al-Jauziyah, salah satu dari murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan paling tidak ada 6 marhalah, ada 6 tingkatan metode syaitan dalam mengajak setiap kita kaum muslimin, setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap kita para pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca barangkali penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kata beliau bahwa di sana ada 7 marahil fi qadhiyati tadarruji fi madhmun ad-da'wati. Di sana ada 6 tingkatan dalam bagaimana syaitan mendakwai setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 6 tingkatan, 6 tahapan. Jadi syaitan dalam mengajak kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia mengajaknya juga bertahap, tidak kemudian sekaligus, sedikit demi sedikit. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama atau tingkatan yang pertama, yas'a syaitan li ay yukaffir al-insana aw yusyrik, fa idza kana hadzal insanu minal muslimin nazala ilal marhalati tsaniyah. Yang pertama, syaitan akan berusaha untuk mengkafirkan kita dan untuk menjadikan kita musyrik. Fa idza kana al-insanu minal muslimin, apabila seseorang yang dihadapi oleh syaitan tersebut ternyata orang Islam, nazala ilal marhalati al-ukhra, maka dia turun kepada tingkatan yang kedua. Jadi metode syaitan dalam mengajak setiap kita kaum muslimin, yang paling pertama adalah syaitan akan berusaha menjadikan kita kafir. Syaitan akan berusaha menjadikan kita musyrik. Dan kalau ternyata yang dihadapi itu adalah seorang muslim, maka dia berpindah kepada cara yang kedua. Dan cara yang kedua, wahiyya marhalatul bid'ah. Syaitan akan berusaha untuk mengajak kita agar kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah, perbuatan yang kita anggap sebagai syariat, sebagai agama, padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita perkara tersebut. Wa ayyaj'alal insan yabtadi. Syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan manusia itu berbuat perkara-perkara bid'ah. Wa yutabbikul bid'ah, dan mengamalkan perkara-perkara bid'ah. Fa idza kana dzalika ar-rajul min ahli sunnati, apabila sasaran tersebut ternyata dia adalah ahlu sunnah, bada'a ma'ahu fil marhalati tsalitsah,
maka dia berpindah kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Dan cara yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah marhalatul kabair. Marhala al-kabair. Syaitan akan berusaha merayu kita kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Fa idza kana dzalika ar-rajul qad asamahu wa min tilkal umur, apabila sasaran tersebut ternyata seorang yang sudah Allah jaga dari perkara-perkara dosa-dosa besar, fa inna syaitan la yai'as, maka syaitan tidak putus asa. Dia berpindah kepada marhala yang keempat. Al-marhalatur rabi'ah, marhalatus saghair. Marhalatus saghair, marhala yang nilainya adalah dosa-dosa kecil. Fa idza usima minha aidan, apabila seorang sasaran dari syaitan ini ternyata seorang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari dosa kecil sekalipun, maka syaitan akan datang kepada uslub yang selanjutnya, uslub yang kelima. Syaitan akan berpindah kepada marhala berikutnya. Dan marhala berikutnya, ma'asyiral muslimin, adalah tasghiluhu bil mubahat, an yushaghil asy-syaitan al-insana bil mubahat. Syaitan akan berusaha menjadikan setiap kita tidak melakukan dosa kecil, tidak dosa besar, tidak perkara bid'ah, apalagi kufur dan syirik. Setan mencukupkan menjadikan setiap kita sibuk menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang mubah. Dan marhala yang kelima ini, tingkatan yang kelima ini, siapa kita yang bisa terlepas daripadanya? Ma'asyiral muslimin, kenapa marhala al-isghal bil mubahat termasuk perkara yang akan dilakukan oleh syaitan dalam rangka untuk mengajak kita sebagai pengikutnya? Karena ketika seorang habis waktunya di dalam melaksanakan perkara-perkara mubah, maka menjadi hilang kesempatan baginya untuk melaksanakan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh barangkali ketika kita menghabiskan waktu untuk menonton bola selama 2 jam, maka tentu maksimal menonton bola hukumnya adalah mubah. Tidak mungkin sunnah apalagi wajib. Tetapi dalam waktu tersebut kesempatan kita untuk beribadah menjadi hilang, menjadi sirna. Dan itu sesungguhnya adalah sudah termasuk uslub asy-syaitan, metode syaitan dalam mengajak setiap kita agar kita menjadi pengikutnya. Kalau kemudian yang kelima ini pun tidak, kenapa? Karena sasarannya sedemikian sangat hati-hati terhadap waktu-waktu yang kosong, maka yang keenamnya adalah an yushaghil asy-syaitan al-insan bil amalil mafdhuh, bil amal bil mafdhul amma huwa afdal minhu. Yang keenamnya, syaitan akan berusaha untuk merayu kita, untuk mengganggu kita, untuk mengajak kita, sehingga kita memilih perbuatan-perbuatan yang tidak lebih utama dibanding yang utama.
Ma'asyiral muslimin, selain perkara yang wajib, selain perkara yang sunnah, yang setiap kita akan dipahalai dengan perkara tersebut, maka di sana ada perkara-perkara yang hukumnya adalah afdal dan mafdul, lebih utama dan kurang utama. Ketika kita memilih perbuatan yang mafdul daripada yang afdal, maka itu pun kita sadar atau tidak sudah termasuk mengikut metode syaitan dalam merayu dan mengajak kita. Ma'asyiral muslimin, semua cara ditempuh oleh syaitan, dari cara yang lembut, dari cara yang tidak gampang kita sadar, sampai cara yang kasar. Dari cara yang lembut memilih yang mafdul dari yang afdal. Kalau tidak, disibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau bisa lebih, disibukkan kita dengan dosa-dosa kecil. Kalau bisa lebih, disibukkan kita dengan dosa-dosa besar. Kalau bisa lebih, disibukkan kita dengan perkara-perkara bid'ah. Dan kalau bisa lebih, puncaknya diajaknya setiap kita untuk masuk kepada kafir, kufur, atau masuk kepada syirik. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau syaitan telah bisa berhasil menjadikan kita kafir, na'udzubillah min dzalik. Kalau syaitan telah bisa sukses menjadikan kita syirik, maka dia istirahat, maka dia tidur dari orang yang sudah seperti itu. Kenapa? Kalau seorang sudah terjatuh dalam kekufuran, seorang sudah terjatuh dalam kesyirikan, maka dia akan melakukan semua perkara-perkara yang lain tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dirayu. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu 6 metode syaitan dalam rangka mengajak setiap kita, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para pengikut-pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi, syaitan akan mengajak kita kepada kekufuran dan kesyirikan. Jika ini gagal, dia akan mengajak kita kepada dosa-dosa besar. Jika ini gagal, dia akan mengajak kita kepada as-saghair, dosa-dosa kecil. Jika ini gagal, maka syaitan akan mengajak kita untuk sibuk terhadap perkara-perkara yang mubah. Dan jika ini gagal, maka syaitan akan mengajak kita untuk lebih senang memilih perbuatan-perbuatan yang mafdul, yang tidak lebih utama daripada perbuatan yang utama. Maka dari 6 uslub as-syaitan terhadap setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian adalah siapa kita yang bisa lolos dari uslub as-syaitan tersebut? Siapa kita yang bisa lolos? Kalau lolos yang pertama, tidak lolos yang kedua. Kalau lolos yang kedua, tidak lolos yang ketiga. Kalau lolos yang ketiga, tidak lolos yang keempat. Kalau lolos yang keempat, tidak lolos yang kelima. Kalau lolos yang kelima, tidak lolos yang keenam. Dan semuanya berjalan dengan ruwaidah. Semua berjalan dengan sedikit demi sedikit. Tidak kemudian langsung sekali perintah, tidak langsung sekali ajakan, tetapi semuanya berjalan tanpa henti. Semuanya berjalan tanpa yai'as, tanpa pernah ada putus asa di dalam mengajak, di dalam merayu setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap kita para pengikut-pengikut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syaitan akan datang kepada orang-orang yang zuhud dengan hal-hal yang berkenaan dengan kezuhudannya.
Syaitan akan datang kepada seorang alim dengan ilmunya. Syaitan akan datang kepada orang yang rajin salat dengan salatnya. Semua ditempuh semaksimal yang dia bisa lakukan. Karenanya setiap kita diajarkan agar setiap hari berjaga dari ajakan-ajakan syaitan, dengan kita selalu membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan kita selalu membaca surat Al-Ikhlas, dengan kita selalu membaca Al-Mu'awwidzatain dan beberapa surat-surat yang diajarkan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan semua yang kita baca itu menjadi sebab dihindarkan, dijauhkan setiap kita dari ajakan-ajakan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa syaitan itu adalah sesuatu yang nyata, setelah kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh kita dan bukan kawan kita, setelah kita tahu uslub, metode yang akan dilakukan oleh syaitan dalam rangka untuk mengajak kita agar kita menjadi kelompoknya, kemudian kita masuk kepada madakhil asy-syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan pintu-pintu masuknya syaitan terhadap orang-orang soleh. Ada beberapa pintu yang akan dimasuki oleh syaitan, dan kita akan baca sebagainya dalam pertemuan yang berbahagia ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, pintu yang akan dimasuki oleh syaitan adalah at-tahrish bainal muslimin wa isa'atidz dzan. At-tahrish bainal muslimin wa isa'atidz dzan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, pintu yang akan dimasuki oleh syaitan terhadap setiap kita orang-orang soleh, setiap kita kaum muslimin, setiap kita para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah at-tahrish bainal muslimin. Upaya bagaimana menjadikan setiap kaum muslimin itu saling bercerai-berai. Bagaimana sesama kaum muslimin saling bermusuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu akhu al-mu'mini, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Al-mu'minu bil mu'mini kal jasadil wahidi, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah satu jasad, saling merasakan kesedihan, kesenangan sesama mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti jasad yang kita punya. Ketika satu di antara anggota jasad ini sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakitnya. Itu adalah asal. Sesama kaum muslimin adalah bersaudara. Sesama kaum muslimin adalah saling cinta mencintai. Syaitan hadir dengan sebaliknya. Dia berusaha bagaimana menjadikan sesama kaum muslimin itu saling bermusuhan,
saling berkelahi dan bahasa-bahasa semakna dengan itu. Selain itu adalah isa'atul dzan, bagaimana menghadirkan dzanna sau, prasangka-prasangka jelek di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menghabarkan kepada kita, kata Rasulullah, inna iblisa qad ya'isa ayya'budahu salihun. Sesungguhnya iblis sudah capek, sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang saleh beribadah kepadanya, untuk menjadikan orang-orang saleh menyembah kepadanya. Walakin yas'a bainahum fit tahrish, tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk menjadikan sesama mereka saling berselisih, sesama mereka saling bermusuhan, sesama mereka saling berjauhan. At-tahrish baina al-muslimin. Ma'asyiral muslimin, syaitan sudah capek, sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang saleh beribadah kepadanya. Tetapi dia tidak putus asa untuk menjadikan perkelahian di antara mereka, perselisihan di antara mereka, sikap saling benci di antara mereka. Ikhwani fillah, karena dari at-tahrish ini bisa jadi kemudian membesar dan sampai kepada menjadikan syaitan sebagai sesembahannya. Ma'asyiral muslimin, di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qad ya'isa syaitanu ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk menjadikan orang-orang yang ahli salat beribadah kepadanya di Jazirah Arab. Orang-orang yang rajin salat telah putus asa syaitan untuk menjadikannya beribadah kepadanya. Tetapi yas'a bil khusumat, tetapi syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan sesama mereka yang ahli salat ini saling bermusuhan, saling menghadirkan fitnah dan bahasa-bahasa semakna dengan itu. Selain at-tahrish bainal muslimin, yang selanjutnya adalah wasu'udzon, dan kemudian saling berjelek sangka, saling menghadirkan persangkaan-persangkaan yang jelek. Ma'asyiral muslimin, dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Sofiyah bintu Huyai, satu di antara istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam Ramadan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid, maka Sofiyah datang ke masjid untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah bertemu secukupnya, kemudian dia pamit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengantarnya sampai keluar masjid.
Kita tahu bahwa seorang yang iktikaf di masjid boleh dia menemui istrinya ketika istrinya datang, dan itu termasuk perkara yang dibolehkan ketika seorang sedang melaksanakan iktikaf di masjid. Dia, baginda Rasulullah SAW mengantar istrinya. Tentu tidak seperti sekarang terangnya ada listrik. Tentu tidak seperti sekarang yang terang benderang di malam hari. Rasulullah SAW melepas seorang perempuan di malam hari. Di saat yang sama, dua orang sahabat lewat. Di waktu yang sama, dua orang sahabat lewat. Dan setelah lewatnya, dua sahabat ini kemudian hampir-hampir lari. Hampir-hampir lari. Telah ada di benak dua sahabat ini prasangka bahwa baginda Rasulullah SAW sedang berduaan dengan seorang wanita. Akhwati fillah wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, persangkaan yang seperti ini kalau tidak dihadirkan tabayyun, kalau tidak dihadirkan untuk melihat lebih jauh sejauh mana prasangka tersebut, niscaya akan menjadi fitnah yang tidak kecil. Maka ketika dua orang sahabat ini hampir lari setelah melihat baginda Rasulullah SAW, dipanggilnya. Beliau SAW bertanya, ala rislikuma, kenapa engkau jalan cepat-cepat? Innaha Safiyatu binti Huyai, sesungguhnya wanita yang bersamaku ini adalah Safiyah bintu Huyai, dan dia adalah salah seorang di antara istri-istri baginda Rasulullah SAW. Maka dua orang sahabat ini kemudian berkata, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah SAW. Benar-benar sudah ada di benak dua orang sahabat ini perkiraan bahwa Rasulullah SAW dengan seorang wanita. Sekiranya kemudian dia lepas dari Rasulullah SAW, tentu dia akan cerita di sana, di tempat yang lain, bahwa saya melihat di luar masjid baginda Rasulullah SAW dengan seorang wanita. Dan siapa wanita itu? Dalam tanda tanya besar. Dan ketika pertanyaan itu tidak ada jawabannya, maka akan bertambah liar. Tetapi ketika ada jawabannya, maka menjadi sederhana. Ketika Rasulullah melihat bahwa dua orang sahabat ini telah ada di benaknya prasangka yang jelek, maka Rasulullah segera menegurnya, dipanggilnya, ala rislikuma, kenapa engkau jalan cepat? Ta'al, kemarilah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, innaha Safiyatu bintu Huyai, dia adalah Safiyah, salah satu dari istri baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah berduaan dengan istrinya, apa salahnya? Apa dosanya? Tetapi ketika seorang hanya mengatakan Rasulullah berduaan dengan seorang wanita, siapa wanitanya tersebut, dan kemudian terus tersebar berita ini, maka akan menjadi musibah yang sangat besar. Maka akan menjadi sesuatu yang musibah yang sangat besar, akan menjadi fitnah yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW berkata, innaha Safiyatu bintu Huyai. Dan kepada dua sahabat tersebut Rasulullah bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, fa inni hiftu ayyughdhafa fi qulubikuma syarran. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan berjalan pada setiap anak Adam adalah di peredaran darah mereka.
bukan hanya di luar jasad kita, bahkan di setiap peredaran darah kita, setan akan berjalan di sana. Fa inni khiftu, maka sungguhnya aku takut, aku khawatir, telah dikirimkan kepadamu, kepada kedua hati kamu berdua, syarran, perkara yang jelek. Au qala syai'an, atau saya khawatir telah dihadirkan kepadamu perkara yang jelek, perasaan yang jelek, prasangka yang jelek, yang akhirnya kemudian menjadi fitnah, yang akibatnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. At-tahris bainal muslimin wa su'udzon, itu yang pertama, pintu masuk yang akan dimasuki oleh syaitan terhadap orang-orang soleh. Karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah setiap kita berhati-hati terhadap dua perkara tersebut. At-tahris bainal muslimin, ketika pada asalnya kita satu, kemudian akhirnya kita harus bermusuhan, segera kita sadar bahwa di sini ada madakhil asy-syaitan. Ketika sesama muslimin kita harus dhannal hasan, berbaik sangka, kemudian hadir dhannas sau, bahkan dalam perkara yang tidak jelas, maka kita juga harus segera menyadari bahwa di sana ada syaitan, bahwa di sana ada pintu-pintu masuk syaitan yang kalau tidak kita sadar niscaya akan menjadi perkara yang sangat membahayakan semua kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, suudzon, manakala ada pada kita, tidak akan ada yang ada di benak kita kecuali serba negatif. Tidak akan pernah mungkin suudzon itu hadir sementara kita mengira yang ada pada saudara kita dengan prasangka yang positif, tidak mungkin. Mesti kita akan mengira perkara-perkara yang serba negatif. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itu perkara yang pertama. Kemudian al-madkhal atsani, pintu masuk syaitan, tajinu al-bid'ati lil insan. Syaitan tidak melarang kita melakukan perkara bid'ah, tetapi dia berusaha untuk menghiasi bid'ah-bid'ah tersebut, sehingga kemudian tanpa sadar akhirnya kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah tersebut. Jadi dihias-hiasilah bid'ah tersebut, sehingga kemudian dengan tanpa sadar kita bisa menikmati perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin, ketika barangkali hari-hari ini atau masa-masa ini sedemikian sulit anak-anak muda datang ke masjid, maka kemudian syaitan menghadirkan kepada kita ide, bagaimana kalau kemudian kita bikinkan mereka kegiatan, sehingga kemudian dengan kegiatan itu mereka datang ke masjid, dan kegiatan itu adalah kegiatan yang di dalamnya berisikan perkara-perkara bid'ah. Kita berharap kebaikan tetapi dengan cara yang tidak baik, maka menjadi sesuatu yang juga tidak baik. Kita tahu ma'asyiral muslimin bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya adalah harus merujuk, mengikut apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka terkadang dalam rangka niat yang baik, kemudian kita hadirkan ibadah-ibadah tertentu
yang ibadah itu tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW, dan tidak pula ada contohnya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menghadirkan kepada kita niatan-niatan yang baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Maka ini juga termasuk madakhil asy-syaitan, termasuk pintu-pintu masuk kepada orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimin, hari ini betapa banyak kita yang tidak tahu yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah. Bahkan berapa banyak kita yang kemudian tahu yang sunnah adalah bid'ah dan yang bid'ah adalah sunnah. Maka ketidakfahaman kita terhadap perkara-perkara ini akan sangat gampang menjadi kesempatan syaitan untuk mengajak kita kepada jalan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, di dalam kitab yang kita baca bersama ini ada